Pemotoran jam berapa ya? Selesai deh. Halo, woi. Mas, motoran yuk. Nggak bisa gue. Bentar aja. Mata gue lagi sakit, mata kanan gue. Lo mau kebanyakan ngintipin orang. Oke guys. Mas, Hai. kenapa kata? Saya tahu. Masih ada, mau kontrol nggak? Ada kali. Biar cepetan. Enggak. Cepetan sembuh. Jadi dulu, kalau naruh tas dulu. Wih, adem. Nih, AC berapa PK? 12. Wah, alhamdulillah. Berkurang di sini dong. Bukan main. Oh, ditutup ya? Biar dingin. Yuk, dari studionya. Ini ya? Bukan, ini editor. Lu kocak banget sih. Ini. Salam. Nih, studio gue. Wih, keren banget studionya. Mantap kan? Mantap. Mantap. Ini bisa pakai buat podcast dong berarti? Bisnya. Oh, bisnya. Wah, keren nih. Iya. Mahal nih kayaknya Mas Wisnu. Mahal sih enggak. Cuman, Lumayan. lah, terus kalau misalkan ada yang mau podcast di sini, berarti Bisa nyewa. Bisa nyewa? Bisa nyewa dulu. serius udah dapat semuanya. Loh. Jadi- Belum, ya pokoknya ada beberapa equipment yang udah include, ada beberapa equipment yang add-on. Oh, jadi tergantung ya. Tergantung. Tapi berarti bisa gitu nyewa di sini kalau mau bikin podcast gitu. Bisa. Wah, dekat Bisa. rumah lagi. Iya. Lumayan. Ada yang matiin lampu kayaknya. Nah, yang lu Gelap aja gelap. Kacamata hitam. Nora. Kan gue tetap biar bisa cakep Susah gitu. nih anak radio dangdut. Cuman maksudnya berarti ada operatornya juga kalau misalkan Ada. pakai di sini. Ada. Oh, Operator ada. Operator semuanya aman lah. Oh, itu udah include belum? Udah. Oh, udah Udah include. include. Jadi yang enggak yang extrude apa? Kalau misalnya lu menambahan kamera, Mm-mm. terus nambahin mic, Mm-mm. nah itu baru nanti ada add-onnya lagi. Oh, berarti mungkin yang nggak add-on kamera dapat 2 gitu ya? Nah, Atau 1? nanti kameranya itu 2. Oh, dapatnya 2. Yang 2. Oke. Satu nanti buat narasumber, satunya buat wide kayak gitu. Oh, jadi kalau misalkan ada yang mau nambah 1 bisa nah, gitu. kalau satu bisa. Oh, berarti gitu. boleh berarti. Ya udah, kita ngobrol dong. Di Ayo. sini. Apa di mana? Nanti depan sana aja. Boleh gua di depan sana, kagak dibuat podcast. Gua bawa juga nih pulang. Jangan. Ya udah jangan ya. Masa gue dibawa pulang? Wow. Ya udah kemana? Ayo depan, ayo. Di sini karena gue udah mendatangkan manusia satu ini, Kok gua manusia sih? ya makhluk. Kamu mau dibilang bidadari ya? Nih, makhluk satu ini kita undang di sini buat ngisi ini ya, pilot ya, berarti pilot lah yang pertama nih, episode 1. Jadi gue adalah gongnya episode 1. Iya, lu sebenarnya antara gong dan kelinci percobaan. Astaga. Tapi gue yakin banget karena gue yang di sini ini bakal episode 1 bakal dar banget. Gat ya, dor bisa. Iya, benar. Ada, bisa tuh sepi. Bismillah lah. Iya, Wah, kita harus positif dong jadi orang. Bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Itu namanya lo mau tidur. Nah, iya, kan. Iya. Tapi gue penasaran deh. Tadi kan kita udah ke studio ya. Iya. Kenapa kita nggak bikinnya di studio? Kenapa malah di luar? Karena studio itu konsepnya kan podcast. Itu agak-agak terlalu apa namanya? Gue bilangnya terlalu serius. Serius. Lah. Jadi gue lebih pengennya kayak yang sekarang ini lebihnya kayak gini nih, banyak lalat segala macam. Iya benar. Ganggu banget. Ganggu banget. Gengs anjing. Ya jadi gue lebih pengennya konsepnya ini beda. Jadi kayak ngomong-ngomong kan namanya channel ini namanya relax. Jadi kita gimana kita keluar dari kesibukan kita masing-masing lah gitu. Jadi sambil ngobrol-ngobrol, ngopi, kayak chin up kayak gitu lah. Jadi tapi ngomong-ngomong lu dengar lu di radio dulu ya? Iya, gue dulu radio banget. Radio banget. Radio banget. Gue banget. Iya, gue dari dulu Udah dari abis ya. gue dari 2011 mas di radio. 2011 radio apa dulu pertama? Dulu gue malah di radio online namanya Inspira. Jadi itu sedikit cerita aja gitu ya. Itu gue bisa masuk situ gara-gara gue ini kan tipe yang
nggak istilahnya nggak punya jalur kemana-mana lah. Hmm. Jadi itu gue lagi sidang skripsi. Kan kalau lagi sidang kan nunggu kan, kita nunggu gitu. Gue lagi nunggu gitu, terus gue bingung gitu ya, gue ngapain gitu ya. Kayak kalau misalkan kayaknya gue nggak berbuat apa-apa tuh nggak enak gitu. Terus gue mikir, terus kalau gue udah lulus gue mau ngapain ya? Entah kenapa gue pengen jadi penyiar radio, tiba-tiba tercetik aja gitu di otak gue pengen penyiar radio. Terus gue searching lah tuh di laptop gue gitu, lowongan penyiar radio. Dari sekian banyak lo tiba-tiba aku pengen coba jadi penyiar radio itu apa gitu. Gak ngerti otak gue. Tiba-tiba aja gitu kayak gue lagi bengong gitu, aku jadi penyiar radio kali ya. Iya beneran. Ya anjing aneh banget. Bener. Gara-gara soalnya gini, memang waktu gue kuliah itu gue udah sempat mendapat kesempatan menjadi host di salah satu televisi waktu itu. Jadi host di luar gitu. Jadi kayak Iya, Pak. Trans 7 waktu itu. Jadi memang jadi host yang di luar gitu loh, yang apa? Sebelum kemana? demo ya. Sebelum demo. Udah jauh banget ya gitu. Terus udah gitu, gue pikir gue lulus mau ngapain ya gitu. Coba gue pengen jadi penyiar radio gitu. Kayaknya di media memang enak gitu kan. Even gue nggak tahu seperti apa dunia radio itu. Terus gue dapet lah si inspirasi itu. Itu percaya nggak itu radio apa? Ekonomi, ngebahasnya tuh, ya pokoknya yang serius gitu loh. Ya tapi gue coba aja kan. Mas lu tahu, temen gue kan di Andara ya. Studionya di Tamrin. Tanya dong lu dibayar berapa waktu itu? Nah, dibayar berapa ya? 10.000 per jam. Ini mantap. 10.000 per jam berarti lu siaran, tapi lu siarannya online kan? Online, itu waktu itu masih online ya kan? Jadi di mana tuh, di rumah atau di mana lo? Jadi dia itu di Tamrin itu, dia online-nya dari parkiran. Oh, Dia dari parkir, dia ada studio, mereka bikin studio gitu, gue di situ. Jadi tapi lo harus ke tempat harus Tamrin. ke sana. Ya kali. Lo bayangin ya, jadi gue siaran 4 jam 40.000. aja. 10.000 ke sananya aja lu bolak-balik bensin tuh kayak. Ya, tapi gue kayak mikir, sudah ini adalah opportunity gitu, yang harus gue coba jalani. Tapi gitu berarti pas dapat tahun berapa itu? 2011. 2011. Wow. Ya, Andara udah ada ya? Udah lah, tapi dulu mah Andara masih jalanannya masih kayak belum. apa, tempat jingguang anak apa? Iya, belum ada tol ya? Belum ada, masih serem lah Andara. Masih horor lah ya. Iya. 2012 kalau nggak salah itu baru jadi itu tol, bukan tol sih, flyover yang di itu, yang ke Antasari itu baru ada tuh, 2012 baru jadi. Iya, tapi kita belum deh. Udah ya? Kalau nggak salah 2012 gitu. Gue belum naik. Udah naik mobil belum ya? Gue lupa. Gue masih naik busway, masih naik Transjakarta. Anjing, jauh banget bangsat. Ya terus gimana 10.000? Ya iya sih. Ya kan, udah gitu. Tapi ya alhamdulillah ya, kan gue menjalani. Tiba-tiba gue masuk Prambors. Oh, Prambors. Jadi kayaknya gini gak sih? Prambors tapi lu udah yang di ini ya, yang di Blok M ya? Iya, yang di dekat hotel apa? Kalau hotel mesti tahu lah. Ambara. Di situ. Terus Prambors yang di situ. Soalnya kalau gua kan Pramborsnya masih di sana. Masih jauh ya? Masih di Mendut. Gua masih yang di sana, jadi kayak oke, Prambors itu berarti angkatannya yang udah di Blok M. Iya, dari Blok M gitu. Nah itu tuh alhamdulillah gue bisa masuk situ karena waktu gue di Inspira itu gue juga jadi host juga mas di net. Waktu net baru buka. Net baru buka, terus gitu kan kenalan sama Mas Danang, Mas Darto. Terus aku bilang kayak, aduh pengen deh bisa siaran. Danang, saudaraku. Saudara gue. Oh serius? Halo Mas Danang masih ingat sama aku. Terus aku kayak, Mas, itu kan baru banget berdiri kan. Mereka kan punya acara komen kan. Kayak yang paling lama tuh. Nah, aku kayak, Mas, gue pengen deh bisa siaran radio. Gue coba tanya ya, aku tuh masih Oki kan, Mas Oki kan. Dicoba, enak aku juga dicoba karena kebetulan kita ada satu penyiar radio Prambors yang mau caps gitu loh. Alhamdulillah masuk nih, jadi ya udah jadi single DJ lah di situ. Oke. Jadi lo tiba-tiba lo dari yang online terus ke Prambors. Dari Prambors gue ke Kiss FM. Kiss FM. Mahaka ya? Mahaka. Itu mah belum Mahaka. Masih yang sebelumnya. Aduh aku lupa lagi grupnya. Sebelum dibeli sama Mahaka. Oh gitu. Nah itu aku di situ gara-gara di Prambors itu setelah setahun. Pokoknya gini, gue tiba-tiba mendapat pendengar yang fanatik. Oke. Dan itu menurut gue serem. Seremnya kenapa? Karena, kalau dia masih hidup mungkin dia akan ingat gue ya. Itu dia bisa datang di setiap gue siaran. Waktu itu gue juga dapet siaran malam. Lo tau gak mas? Dia tuh bisa ngelawan sapam. Jadi kayak, dan dia tuh ngomong hal-hal yang menurut gue tuh, oh my god gitu. Gue jadi takut creepy gitu. Terus stalker berarti? Parah. Oke. Terus ngomong hal-hal yang, kan kita tetap harus baik ya sama namanya pendengar. Tapi akhirnya boundariesnya tuh gak ada. Dan dia tuh tiba-tiba ngomong hal-hal yang agak sedikit sorry ya,
seksual. Oke. Takut dong gue. Ya walaupun gue tampilannya kayak laki, tapi kan tetap aja gue takut gitu kan. Akhirnya pas jadi waktu itu Mas Oki manggil gue mau perpanjang kontrak, terus gue bilang Mas Oki gue ada concern satu ini gitu. Tapi Mas Oki kan bilang ya gimana pun kan mereka nggak bisa menentukan gue harus di pagi atau gue harus di siang atau gue harus di malam gitu kan. Ya akhirnya gue ya udah Mas kayaknya untuk keselamatan gue ini dulu deh gitu. Resign dulu deh. Gak berapa lama gue kenal sama Vincent itu anak SFM waktu itu. Terus gue bilang gue dulu punya radio nih, gue pengen deh masih tetap pengen siaran, pokoknya siaran tuh edik buat gue. Tiba-tiba ya gue ke Kiss FM dipanggil waktu itu ada mau keluar juga ya, alhamdulillah rezeki anak soleha kali ya. Gue dipanggil sama Johnny White, itu lo nggak ada Johnny White. pasti tahu kan gitu. Johnny White dulu di itu bukan sih, di aduh gue lupa deh radionya Kiss FM. Oh gue tanya Kiss FM. Dia itu setelah dari Kiss masalah dia pindah ke apa? Mos ya? Bareng gue iya. Nah itu pas masuk di Kiss FM akhirnya gue masuk. Terus ya udah kan berjalan, terus tiba-tiba dibeli lah sama Mahaka Radio gitu. Yang dibeli tuh Kiss FM, Mustang. Waktu itu masih light. Masih light FM kalau nggak salah kan. Sudah gitu dibeli, ya udah semuanya di ini lagi, di interview lagi. Mustang bukan grupnya sama barengan sama itu ya, sama Trax. No. Trax Beda. Trax itu hard rock ya? Iya. Akhirnya gue dimasukin ke sebuah radio yang lo pasti dangdut men. Oh jadi kena baju lo ini, baju lo, hah? Iya, tapi bukan cuma itu doang. Gue pakai baju ini tuh, gue tuh terinspirasi dari Bunda Inul dan Bingung Mas Adam. Gue lagi ikutan ini dong sekarang. Gue lagi ikutan ajang namanya Mother of the Year 2025. Gila, gue ikutan gitu. Kayak putri ya, kan mama ya, tapi kayak ya gue pengen. Kok bisa gitu lo Mother of the Year gitu? Lo nggak ngeliat gue ada muka-muka Ibu of the Year? Nggak ada. Jangan gitu dong lo. Tapi udah voting gue belum? Voting gue dong. Udah. Ya nanti lah abis ini gue voting deh. Bener ya, awas ya. Gue nabok lah langsung. Pak, ya ampun, kenapa sih lalat ini banyak sekali? Nah, terus akhirnya ya namanya juga kita ngobrol di kebun. Iya. Bagus lalat, belum nyamuk nih. Iya bener. Tapi akhirnya kenapa gue suka ini karena gue pernah ke radio dangdut itu. Dan gue menyukai radio dangdut itu. Dan tau nggak, pendengar yang paling loyal adalah pendengar radio dangdut. Jadi kalian jangan macam-macam sama pendengar radio dangdut. Mereka itu dangdut gue mentok sampai di bench radio. Ya menantang ke sini. Udah nggak di sini? Udah nggak di sini. Tadinya kan di dekat sini, belakang sini, gue lupa di daerah mana gitu. Tapi ya jalan sungai situ. Iya. Ya kalau gue radio dangdut gue taunya itu, makanya gue nggak tahu tiba-tiba radio dangdut tuh selain dance radio apa aja sih? Hot FM. Gue di Hot FM sampai tahun 2023. Sekarang udah enggak? Udah enggak, tapi kemarin masih alhamdulillah sempat dipercaya hostnya dipanggil lagi untuk menggantikan yang lagi cuti gitu kan. Memang waktu itu ya soalnya sekarang industri semua tuh bukan cuma radio, media tuh juga lagi turun banget gitu kan semenjak COVID gitu. Jadi ya memang ada hal-hal yang harus kita kubur lagi gitu mimpi. Walaupun gue tuh pengen banget balik lagi, please Hot FM. Edik gitu. Karena siaran tuh edik mas. Karena gue kan pernah ngobrol sama ya teman gue ya Tika ya. Dia seneng radio itu dengan semua perintilan-perintilannya itu karena dia ngomong segala macam, dia switchernya dipegang semua sendiri gitu kan. Betul. Ada beberapa yang mungkin yang sudah mulai kesini ya bahwa dia sebagai orang radio dia ngomong sudah bawa materi apa segala macam tapi ya udah nggak pegang equipment sama sekali gitu. Betul. Wah tadi ngebahas soal lu tiba-tiba jadi ada ini Mother of the Year, gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Pokoknya jadi memang jadi waktu gue hamil, pas udah melahirkan, aku terkena imbas dari yang bilang tadi dari COVID sampai segini. Akhirnya aku ikut imbas di pengurangan gitu lah, pengurangan karyawan gitu. Jadi diperpanjang lah kontraknya. Terus setelah aku melahirkan 2 bulan kemudian mamaku itu meninggal. So selain gue drop mas. Jadi kayak udahlah akhirnya gue menjadi ibu rumah tangga, tapi gue nggak punya
Jadi gue masih lost, gue sempet kayak males main medsos ya, gue cuma scroll tapi gue jadi males berkarya, sempet kayak gitu loh, gitu kan. Tapi tiba-tiba nih si Mother of the Year ini lewat nih gitu, daftarkan sebagai Mother of the Year di salah satu. Jadi gue tuh punya gendongan namanya Kadomi. Nah ini tuh dia menyelenggarakan itu, makanya dia muncul lah nih gitu kan. Dari brand itu. Nah terus gue kayak gue ikutan gak ya? Apakah gue sudah cocok menjadi Mother of the Year? Tapi gue terus gini, kayaknya ini waktunya gue untuk bangkit. Dalam arti kata gue harus punya satu purpose lagi, gue harus punya satu apa ya gitu untuk anak gue nantinya, bahwa dia nggak boleh ngeliat ibunya tuh kok ibu gue gini doang ya gitu, gue nggak boleh. Gue harus jadi yang punya apa lagi supaya anakku bisa ngeliat gue itu. Nah, akhirnya gue ikutan si Mother of the Year ini. Jadi dari 5 orang mas dari seluruh Indonesia, gue ikutan audisi online-nya, kepilih 40, kepilih 20, kepilih 10. Alhamdulillah gue masuk 10 besar ini. Masuk 10 besar. Jadi gue bisa di votingnya, tolong di voting dong. Kok bisa gitu, maksudnya kok bisa? Emang gue gak kelihatan mother banget? Enggak sih. Kelihatannya apa dong gue mother? Kurang ya. Enggak bilang, maksudnya ya yang gue lihat sekarang ini ya maksudnya kan nggak gimana ya, event-event kayak gitu kan gue maksudnya gue benar-benar blank gitu. Tiba-tiba ada event Mother of the Year nih, dan itu pun gue juga gimana ya, kayak waktu pas gue mau punya anak aja dulu pertama kali, gue tiba-tiba kayak gue harus datang ke event-event kayak Moment Babies gitu kan. Gue datang ke sana, astagfirullahaladzim, ramai banget gitu. Nyari popok doang, nyari stroller doang, nyari ini, nyari itu, kayak wow, ternyata ruang lingkupnya sebanyak ini ya. Oh iya, ibu-ibu itu dan anak mom and baby itu juga merupakan salah satu serot event tuh yang besar-besar banget. Kenapa? Karena pasarnya di Indonesia tuh masih kuat banget mas. Nah itu dia. Tapi Itu loh. sebelum pandemi ya. Sekarang udah mulai rame lagi. Jadi kalau ada event dimanapun ya, kalau aku lihat di luar kota ataupun di Jakarta, itu tuh juga rame banget mas. Kenapa? Karena ya mungkin ya alhamdulillahnya di Indonesia ini mungkin masih banyak ibu-ibu yang mau punya anak gitu, masih nggak keberatan untuk punya anak gitu ya. Dan menurut aku tuh ya ibu-ibu itu akan mencari produk-produk yang bagus tapi dengan harga-harga yang miring. Ya kalau di event kayak gitu kenapa nggak benyentok? Iya. Gitu, makanya rame gitu. Dan aku juga baru tahu ternyata beda GoPay itu ternyata masalah juga ya. Iya. Kayak beda 500.000 kayak orang-orang kayak wah ini gue oke. Maaf, saya kira GoPay-nya tadi 500 perak. Oh enggak, 500.000. Jangankan 500.000, 500 perak aja itu dihitung. Pasti. Ya udah makanya lu bertanya lagi, gua kira tadi 500 perak, 500.000. Ya iyalah, apa 500.000 kan buat gua kan kayak oke, ini 500.000, ini 2 stroller yang harganya cuma beda 500.000, tapi ternyata brandnya yang iya. ini dari brand ini, ini dari brand ini, kenapa brand ini? Oh iya. Ya makanya kayak kenapa gue milih si gendongan si Kadumi ini gitu ya, yang menyelenggarakan ini. Kenapa gitu? Kenapa gue milih Kadumi? Karena dia itu udah keren modelnya ya menurut gue. Udah gitu dia produk lokal, harganya itu nggak mahal menurut ibu-ibu. Tapi gue bisa pakai itu secara lama dan itu tuh aman, ada apa istilahnya ya, udah terverifikasi dengan baik, dan buat gue tuh udah itulah ibu-ibu. Kenapa dia harus, jadi harga itu yang utama. Dia nggak peduli yang namanya merek, tapi kalau udah bisa semuanya dan aman, harganya juga nyaman. Kalau ini kan, kalau dari suami kan mikir, karena kita kan yang memprovide ya. Jadi kita juga mikir, oh oke, tolong saja yang lebih murah ada nggak? Nah itu kan kita sama aja pada akhirnya. Iya memang. Oke nih, sebelum kita udah nih ngomong-ngomong, tadi kan lu kesini naik motor, ngajakin gue motoran. Iya. Iya, bentar lah ya kalau sama udah bener nih. Lu sering ngintip siapa sih? Anjing dong, nggak pernah ngintip siapa mata gue nih. Kenapa? Ada apaan tuh? Enggak, ini apa namanya ada saraf yang putus atau gimana nggak ngerti kan, rupanya harus operasi dulu lah. Nanti habis operasi kita baru Ya dan pokoknya cepat sehat. Mudah-mudahan saraf yang itu bisa kembali lagi. Gue nggak bisa lihat kanan tuh jadi. Serius? Karena sebelah sini gue nggak bisa lihat. Wah, pokoknya cepat sembuh Mas Wisnu ya. Thank you. Oke, gitu. Thank you banget udah nonton di acara ini apa namanya? Apa ini? Segmen baru. Oke, kalau gitu kita closing dulu ya. Ya. Oke. Ini gue Wisnu dan gue Wulan Juliani. Oke. Bye.